Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan ya. Banjir melanda kawasan inti IKN di Sepaku ya. Otorita IKN sebut lokasinya di dataran rendah. Ya, kalau seharusnya kalau di dataran rendah sudah terjadi banjir, maka penanganannya yang optimal begitu kan, dimaksimalkan begitu. Dalam artian belum apa-apa sudah banjir ya, kita ngapain begitu? Orang menjustis bahwa IKN itu adalah gagal begitu kan. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa proyek IKN itu adalah ambisius begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Karena dampaknya itu adalah masyarakat di sana begitu kan. Ya, pada hakikatnya siapa sih yang mau investasi sana kalau banjir? Kan begitu logika-logika kita begitu. Tetapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen: banjir melanda kawasan inti IKN di Sepaku, otorita IKN lokasinya di dataran rendah. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Ini tentu menjadi peringatan ya. Dulu jam ground breaking yang mecahin kandi air dan tanah di bawah dari mana-mana. Kalau kami menganggap itu perbuatan sirik, semoga Pak Jokowi cerdas tidak melanjutkan program IKN atau malah ngeyel dengan menyewa pawang hujan seperti Mandalika. Dataran rendah wajar banjir, yang benar ia mengalir ke bawah hanya duit suap, korupsi yang mengalir ke atas. Wah, ada apa ini? Ini ada yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan. Belum apa-apa IKN sudah dikepung banjir. Gimana ke depannya? Mungkin tenggelam ya proyek ugal-ugalan. Ini komentar-komentar netizen ya. Ini yang seharusnya kita merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu kan. Artinya apa selama ini? Kalau memang terjadi banjir, wah lumayan banjirnya begitu kan, logika-logika gitu kan. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat genangan air yang luar biasa di situ, bahwa IKN wah ini akan menandakan bahwa IKN dianggap gagal di situ begitu kan. Bahkan dikatakan seperti ini, banjir melanda kawasan ya inti pusat pemerintahan IKN. Padahal alasannya pindah ibu kota ke IKN adalah banjir di Jakarta. IKN proyek ambisius yang berantakan. Banyak komentar-komentarnya di sini begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya wah ini sangat kacau sekali begitu kan. Apalagi ya banjirnya masih mungkin ya hujannya tidak seberapa begitu kan, tapi banjirnya sudah seperti ini begitu. Dari mana? Ya itulah faktanya begitu kan ya, yang seharusnya kita lakukan dan amati bahwa persoalan seperti ini ya kita harus penanganan sejelas-jelasnya begitu kan, biar tidak ada dampak kepada masyarakat begitu. Dampaknya luar biasa begitu kan ya, tidak hanya dampak sosial, dampak ekonomi dan sebagainya. Wah ini akan semakin banyak begitu kan, ini kepungan air begitu kan. Nggak usah pusing yang ngurusi banjir di IKN ya, itu urusan Bekam ya, udah ada Pak Basuki yang ngurusin. Ya tahu sendirilah di mana begitu kan ya. Pada hakikatnya kalau kita melihat rentetan peristiwa banjir ini, wah ini sampai kapan untuk surut kan, begitu logika-logika kita begitu. Pandangannya kalau bisa secara cepat begitu kan. Ya sama aja dengan ibu kota dulu begitu, kalau memang itu ada begitu kan, dalam artian ya di DKI banjir, di ibu kota banjir, terus kemudian apakah banjir lagi, itu yang menjadi pertanyaan begitu ya. Itu masuk wilayah ring 1 dan rencana akan dibangun kolam renang massal dan kolam pancing massal. Sudah jangan banyak bicara, apalagi buat lapangan di situ katanya begitu ya. Ya ini buat danau di tengah ibu kota, alat transportasinya nanti pakai perahu saja. Sesuatu yang unik. Bisa saja begitu, kayak Eropa itu begitu kan ya. Berarti harus pindah dataran tinggi dong ini. Belum jadi aja udah banjir. Gimana kalau udah lebih dari parah lagi Jakarta? Wah. Ya bisa saja lebih parah dari Jakarta begitu kan. Orang-orang di sana bertepuk tangan begitu. Karena apa? Ya karena mungkin ya boleh kita dipindah ibu kota begitu kan. Tetapi dengan ada ya kalau bisa ya tidak banjir begitu. Karena ini belum apa-apa sudah banjir, ngapain begitu ya. Mungkin menurut mereka airnya enggak mau ngantri. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, banjir melanda kawasan inti IKN di Sepaku, otorita IKN lokasinya di dataran rendah. Wah, ini ada pro dan kontra begitu di sini ya. Dikutip dari Goroa, viral di media sosial ya pemandangan banjir di salah satu wilayah yang disebut masuk kawasan inti IKN Nusantara Kalimantan. Banjir dilaporkan Belanda ya Kelurahan Sepaku di wilayah IKN Nusantara Kalimantan Timur Kaltim ya. Banjir yang melanda di kawasan IKN Nusantara telah surut pada Sabtu ya. Menanggapi peristiwa banjir di IKN, otorita
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ya akan terus berupaya memastikan penanganan banjir di IKN Nusantara dengan segera. Bahkan UIKN akan segera menyiapkan rencana mulai dari jangka pendek, menengah hingga panjang ya untuk menanggapi banjir di IKN Nusantara ini di Kaltim. Ya, saya rasa harus kita lakukan itu begitu. Bagaimana cara penanganannya banjir itu begitu agar tidak terjadi banjir lagi begitu kan. Tetapi saya rasa kalau sejak dulu banjir lalu kemudian ada proyek yang IKN lalu kemudian banjirnya agak lama surut di situ ya, wah ini menjadi kacau begitu ya. Terkait dengan penyebab banjir di IKN Nusantara, OIKN telah mengidentifikasi penyebabnya yakni adanya hujan yang terjadi di bagian hulu dan adanya gorong-gorong yang tidak optimal. Kok menyalahkan hujan begitu? Kan begitu logika-logika kita begitu. Apakah hujannya salah begitu kan atau apa? Atau salahnya Anies Baswedan sekalian? Sehingga meningkatkan aliran permukaan. Selanjutnya ada faktor erosi, kemudian sedimentasi dan pendangkalan sungai. Bahkan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Ahmad Jaka Santosa Adiwijaya seperti dikutip dari tribunkaltim.com dari kontan.con.id memastikan penanganan banjir di Kelurahan Sepaku telah berhasil dilakukan dengan baik-baik dan bekerja sama seluruh pemangku kepentingan. Bahkan seperti BPBD Kabupaten Panajam Pasar Utara TNI Polsek Kecamatan Kelurahan Kementerian PUPR Otorita Ibu Kota Nusantara IKN bahkan air sudah surut sejak 18 Maret pagi. Bahkan jika dalam keterangan tertulis bahwa jika menjelaskan semuanya Otorita IKN juga telah mengidentifikasi adanya potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku. Karena banjir lokasi banjir di wilayah tersebut adalah daerah-daerah dataran yang rendah yang sudah sering terjadi banjir sebelumnya. Oleh karena itu, Otorita IKN bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sedang membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN, khususnya Kelurahan Sepaku. Bahkan dia mengatakan IKN telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir. Bahkan diantaranya adalah membangun bendung, empung, dan retensi kolam-kolam yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang saat ini masih berjalan. Bahkan selain itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di daerah aliran sungai sungai dan penyusunan rencana pengelolaan serta rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPBDS Mahakam Baru. Jaga mengatakan UIKN telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pihak terkait dengan tanggal 20 Maret akan dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak. Bahkan rapat dengan tersebut membahas rencana penanganan jangka pendek 3 bulan ke depan, menengah sedang, akhirnya tahun jangka panjang dalam pencegahan dan pengulangan banjir. Dalam artian bahwa wilayah rawan banjir di Sepaku ngapain kita harus melakukan atau pemindahan ibu kota ke situ begitu. Kenapa tidak yang lain? Kan begitu pertanyaan netizen begitu. Tapi inilah kebijakan dari pemerintah begitu kan ya. Ini harus kesempatan merencanakan ke depan aliran sungai seperti apa begitu. Penyebabnya utamanya apa begitu kan? Apakah menyalahkan hujan? Marjani melanjutkan, normalisasi perlu dilakukan tidak hanya di daerah 3 titik itu saja, tetapi dari area hulu hingga hilir. Normalisasi yang ada sudah harus dipecah, hulu tidak bisa IKN Ini menunjukkan artinya bahwa kalau memang ini terjadi, wah ini semakin luas IKN begitu dalam artian bahwa kalau memang itu terjadi banjir terus ngapain kita harus pindah ke situ begitu Meski diakui Marjani kondisi banjir kerap terjadi di Kecamatan Sepaku sebab kondisi itu cukup mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan terkadang sampai merendam beberapa pemukiman warga. Ia mengaku hal itu juga telah menjadi pembahasan pusat dan telah masuk perencanaan Bappenas untuk penanggulangan banjir tersebut. Sudah dilaporkan ke pusat bukan banjir permanen, hanya curah hujan karena daya tampung ke laut tak memadai. Ini yang harus kita lakukan, bahwa bagaimana cara kita meminimalisir itu begitu Kalau memang itu aja, ngapain kita harus pindah begitu kan begitu logika-logika kita begitu Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.